Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Mukamil, NIM 19931142024, Prodi Manajemen D, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan yaitu bersifat kuantitatif, dan pencapaian target adalah sebuah tolak ukur besar akan keberhasilannya kinerja suatu perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga misi dan visi perusahaan harus dijalankan dengan jelas dan serius. Misi dan visi perusahaan juga harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga orang-orang dapat mudah mengingatnya. Tujuan perusahaan juga bersih tentang komitmen beserta resiko. Tujuan perusahaan juga untuk menggambarkan arahan dari perusahaan secara jelas. Tujuan juga harus menggambarkan ukuran yang lebih spesifik. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara konsep laba, kemampuan membayar dividen, harga saham, dan nilai perusahaan. Baiklah, hubungan yang dapat kita lihat yaitu nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividennya. Besarnya dividen yang dibagi disebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen yang dibayar kepada pemegang saham besar, maka nilai perusahaan juga akan ikut naik tinggi. Sedangkan apabila dividen yang dibayar kepada pemegang saham kecil, maka nilai perusahaan tersebut akan ikut turun atau rendah. Dengan demikian, dividen yang besar akan mempengaruhi nilai perusahaan. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan hubungan konsep manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi utama manajemen keuangan. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial, baik itu pengadaan maupun pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga menerapkan prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan suatu perusahaan. Manajemen keuangan ini juga merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan cara agar kita dapat memperoleh modal kerja, menggunakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan aset yang berada dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan itu dapat mencapai tujuannya. Jika kita berpikir apa hubungan konsep manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi utama manajemen keuangan, maka tidak jauh dari kata controlling, planning, dan semacamnya. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan keuangan, planning. Planning di sini adalah mulai dari arus kas hingga laporan laba rugi suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi anggaran, budgeting. Fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efektif dan efisien. Yang ketiga adalah fungsi pengendalian keuangan, controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, fungsi pemeriksaan keuangan, auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan atau reporting. Yang terakhir adalah laporan kondisi keuangan beserta analisa rasionya. Jadi dapat kita lihat bahwa konsep manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen keuangan erat kaitannya pula. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 4, bagaimana peranan seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan. Peran manajer keuangan sering kali disebut dengan ujung tombak suatu perusahaan karena peran yang sangat penting. Peran manajer keuangan dapat beraneka ragam, tergantung ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Manajer keuangan tentunya harus juga mengetahui dengan baik bagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk tujuan perusahaan. Berbagai tugas dan tanggung jawab
manajer keuangan juga tidak luput dari laporan keuangan yang baik. Adapun tugas dan tanggung jawab manajer keuangan, baiklah saya akan menjelaskannya. Baiklah, tugas yang pertama dari manajer keuangan yaitu bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan atau meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, berani mengambil keputusan dalam berinvestasi dan pembiayaan, pendanaan dan segala apapun itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Dan ketiga yaitu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan sehingga perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga dapat diperdagangkan. Adapun juga tanggung jawab manajer keuangan yang pertama yaitu mengordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak suatu perusahaan agar efisien, tepat waktu, akurat dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah berlaku. Yang kedua, merencanakan dan mengordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol anggaran tersebut untuk memastikan apakah penggunaan dana dilakukan secara efisien dan efektif guna menunjang dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi untuk memperoleh laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Baiklah, yang kelima saya akan menjelaskan bagaimana tentang sumber dana perusahaan dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan sumber dana atau pendanaan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sumber dana. Sumber dana dari dalam atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana, di mana pemenuhan dananya berasal dari perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diadakan atau menggunakan laba cadangan, sisa hasil dari perusahaan itu sendiri yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana internal suatu perusahaan. Sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber dana jangka pendek, yang kedua sumber dana jangka menengah, dan yang ketiga sumber dana jangka panjang. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang. Sumber dana jangka pendek seringkali digunakan dalam kredit perdagangan, pinjaman dari bank jangka pendek, surat berharga komersial, dan serta pendanaan piutang dan persediaan. Yang kedua adalah sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang atau pendanaan seringkali pada umumnya menunjukkan bahwa pendanaan yang masa waktu tempohnya lebih dari 5 tahun. Pendanaan pada umumnya seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa jangka waktunya panjang seperti tanah, pabrik, mesin, dan proyek-proyek konstruksi. Dalam sumber dana jangka panjang terbagi menjadi dua, yaitu hipotek dan obligasi. Hipotek adalah pinjaman sumber dana jangka panjang dijamin dengan aset dan tetap memerlukan pembayaran secara berkala. Obligasi adalah sertifikat yang menandakan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayar kembali dalam jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah pendanaan yang harus dibayar lebih dari 1 tahun dan kurang lebih dari 5 tahun. Baiklah, nomor 6 saya akan menjelaskan tentang anuitas tertunda, anuitas jatuh tempo, present value, dan future value. Yang pertama saya akan menjelaskan anuitas tertunda. Anuitas tertunda adalah anuitas yang pembayaran dan penerimaannya terjadi pada akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayaran dan penerimaannya terjadi pada awal periode. Present value. Present value adalah nilai uang saat ini dan nilai uang yang akan datang akan berbeda karena adanya faktor bunga dan inflasi. Dan yang terakhir adalah future value. Future value adalah suatu jumlah yang akan dicapai dari nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang masa akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Baiklah, yang nomor 7 saya akan menjelaskan tentang
penilaian surat berharga, saham, dan obligasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Surat berharga atau seringkali disebut dengan investasi jangka pendek adalah penyertaan dana di dalam suatu perusahaan yang mana hanya sementara dan kepemilikan tidak lebih dari 1 tahun dan dapat diperjualbelikan segera ke dalam pasar modal atau bursa efek. Adapun tujuan kepemilikan surat-surat berharga ini yaitu untuk memanfaatkan kelebihan uang kas suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham adalah satuan nilai atau tanda bukti sertifikat dalam bentuk instrumen finansial yang mengacu sebagai hak kepemilikan suatu perusahaan. Obligasi adalah suatu tanda bukti atau sertifikat menyatakan utang kepada penerbit obligasi dari pemegang obligasi, pemberi pinjaman atau investor, serta berjanji untuk membayar kembali jumlah pokok utang dan bunganya yang pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan dilakukan. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.